Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Riyatul Jannah, mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah semester 5 kelas A. Yang saya hormati kepada Ibu Amalia Irfani selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Adapun tingkat penyebaran COVID-19 yang tertinggi yaitu berada pada wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Sehingga pada 1 April 2020, pasien yang tercatat terkena COVID-19 di Indonesia mencapai sebanyak 1.677 orang, yang dimana 1.477 pasien menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari COVID-19. Dan juga terdapat warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tercatat terdampak COVID-19 sebanyak 133 orang. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan terhadap COVID-19 ini, yaitu yang pertama, mewajibkan agar selalu memakai masker saat kita melakukan kegiatan di luar rumah. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan social distancing atau jaga jarak saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintah Indonesia membangun rumah sakit khusus dalam menangani COVID-19. Kemudian yang keempat, yaitu bagi pegawai dan anak-anak sekolah, mereka melakukan kegiatannya dari rumah, yaitu menggunakan sistem online. Terdapat 5 masalah sosial ekonomi akibat COVID-19. Yang pertama yaitu terjadinya kelangkaan barang. Sejak banyaknya jumlah korban dari COVID-19 meningkat di Indonesia, maka beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bahkan barang tersebut memiliki daya jual yang berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga sebelumnya. Adapun barang-barang yang langka yaitu seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan juga alat pelindung diri. Bahkan bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri saja, tetapi masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak karena mereka mengantisipasi dari adanya isu lockdown di Indonesia, sehingga terjadilah penimbunan barang. Yang kedua yaitu adalah disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan atau akhir-akhir ini, maka terjadi fakta menarik yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban dari COVID-19. Prasangka dan diskriminasi tersebut disebabkan karena ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran COVID-19 ini. Kemudian terjadinya jaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, seperti takut untuk melakukan jabat tangan, berkomunikasi dengan jarak yang dekat, mereka lebih menjaga seperti itu. Kemudian hal ini mengakibatkan bisa terjadi gangguan kesehatan bagi orang yang mengalami atau orang yang terkena dari COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti melakukan pencurian alat pelindung diri, dan juga melakukan pemalsuan terhadap hand sanitizer. Seperti salah satu contohnya yaitu adanya kasus di wilayah Cianjur, yaitu yang dimana seorang PNS mencuri 20.000 masker. Dan masalah sosial lainnya yaitu yang keempat adalah melemahnya sektor pariwisata. Banyaknya pariwisata yang ditutup untuk menghindari
virus corona ini. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah tersebut maupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu angka kemiskinan dan pengangguran menjadi meningkat, yang dimana kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dan kasus corona di Indonesia ini telah hampir melumpuhkan kegiatan masyarakat, kegiatan perekonomian masyarakat, dan juga banyaknya karyawan UMKM yang dilakukan atau PHK massal. Kemudian perusahaan juga banyak meliburkan pegawainya karena mereka tidak mampu untuk menggaji para pegawainya. Kemudian banyak juga pengusaha-pengusaha kecil yang gulung tikar karena dagangan mereka jarang yang beli karena banyak orang yang takut untuk keluar rumah dan memilih inisiatif lain untuk membeli barang atau membeli kebutuhan yang diinginkan, yaitu menggunakan sistem online. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam memulihkan kondisi dari dampak pandemi COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yaitu pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan juga menjangkau jaring sosial. Kemudian masyarakat membuat program-program seperti program Keluarga Harapan dan juga program kredit usaha rakyat, yang dimana program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Kemudian pemerintah membatasi data hoax kepada masyarakat agar masyarakat tidak memiliki persepsi yang buruk terhadap adanya pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. And stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.